Doktif pun juga sudah melakukan strategi. Ini sudah numpuk perkara ini, jadi udah numpuk Doktif ini. Jadi bukan dia yang melaporkan orang, tapi status dia sudah menjadi tersangka di Polda Metro Jaya di Jawa Barat. Ini pun dia sudah melakukan upaya bagaimana caranya terlepas daripada jeratan hukum di Jawa Barat. Jadi ini kita sudah bisa lihat pertarungan ini antara individu, ya, individu seorang dokter detektif dan seorang DRL. Hola besinya Ketani, Besti, perseteruan panas antara Doktif dan DRL kini diduga memasuki babak baru lagi Besti. Situasi makin ramai tatkala Doktif melalui video yang beredar di sosial media menduga kalau DRL akan segera dibebaskan dengan dugaan alasan akan berpura-pura sakit, dimana menurut Doktif strategi itu telah terbaca olehnya. Namun yang paling menarik perhatian adalah pernyataan pedas dari lawyer Willy melalui video yang beredar di sosial media. Ia menyebut di mana Doktif diduga justru lagi dilanda ketakutan bakal ditahan jika kabar dugaan penangguhan penahanan DRL dikabulkan. Duh, masa iya? Doktif tadi dengar kabar A1 ya, dan harus segera diumumkan ke masyarakat agar terjadi pembatalan. Jadi rencananya hari ini si Suneo ini akan dilakukan penangguhan penahanan. Oh ya? Ya, alasannya apa? Alasannya itu dia mengalami panic attack, sakit. Iya. Oh, gitu. Nah, jadi sebenarnya strategi ini sudah pernah Doktif dengarkan kurang lebih beberapa hari yang lalu, semingguan yang lalu. Jadi dia akan menggunakan teknik, dia akan berpura-pura sakit, nanti dia akan dibantarkan. Nah, setelah dibantarkan dia tidak akan balik lagi ke Tati, tapi dia akan pulang. Jadi terkena kayak seperti tahanan kota. Laporannya Doktif ke Polres Jakarta Selatan pun sudah naik sidik. Dan ini akan terjadi penyitaan akun dia juga. Nah, di situ mungkin dia panik gitu loh. Nah, tapi kan alasan ini akan dilakukan pemeriksaan yang maraton. Nah, kalau misalnya dia ternyata dia dipulangkan, lo kan nggak lucu lagi manggil dia lagi. Ini kan orangnya kayak gitu, Bang Rasman. Nah, kalau dia ditahan, kan pemeriksaan dari penyidik kan lebih mudah di dalam tahanan itu, bener nggak? Masyarakat Indonesia mengirimi saya terkait dengan video bahwasanya Doktif menelpon mantan rekan sejawat ataupun Bang Rasman Arief Nasution ya. Nah, kan tetapi pernyataan yang dilontarkan oleh Doktif seolah-olah memang dapat informasi dari dalam, bahwasanya dari oknum di dalam. Doktif juga menyatakan bahwasanya Richard Lee diindikasi ketakutan kalau sampai nanti akun media sosialnya itu diamankan oleh aparat penegak hukum. Nah, jadi dan menyatakan bahwasanya ini strategi ini sudah Doktif sampaikan dengan beberapa hari yang lalu. Jadi begini juga buat teman-teman semuanya. Doktif juga ada, dia buat strategi, indikasi dugaannya dengan menggunakan kursi roda, menghadiri ke pihak penyidik dengan kondisi letih, lesu, lemah, lunglai. Nanti saya cantumkan di atas ya. Jadi ini kita sudah bisa lihat pertarungan ini antara individu, ya, individu seorang dokter detektif dan seorang DRL. Tak hanya menduga Doktif tengah dalam kepanikan, lawyer Willy pun dalam video yang beredar di sosial media selain meminta agar pendukung DRL dan Doktif untuk jangan menggebu-gebu, lawyer Willy pun bahkan seraya mengingatkan terkait Doktif yang diduga tengah panik lantaran sudah berstatus tersangka di Polda Jabar dan diduga tengah mengupayakan bebas dari hal tersebut demi kepentingannya. Duh. Buat masyarakat Indonesia yang merasa seperti pendukungnya Doktif ataukah pendukungnya DRL, ini pun juga nggak usah menggebu-gebu. Ya tenang aja, apalagi sampai nyerang-nyerang pribadi, santai aja. Karena apa? Ini udah bisa kita lihat kok muaranya kemana, ini arahnya nanti kemana. Karena mereka berdua ini sudah pertarungannya, udah adu ilmunya udah tingkat tinggi, ya. Dan termasuk untuk perkara Polda Jawa Barat pun juga, Doktif pun juga sudah melakukan strategi. Ini sudah numpuk perkara ini, jadi udah numpuk Doktif ini. Jadi bukan dia yang melaporkan orang, tapi status dia sudah menjadi tersangka di Polda Metro Jaya di Jawa Barat. Ini pun dia sudah melakukan upaya bagaimana caranya terlepas daripada jeratan hukum di Jawa Barat.
untuk meyakinkan masyarakat Indonesia seolah-olah dia baik-baik saja. Makanya dia secara tidak langsung dari gestur tubuhnya rasa ketakutan itu ada. Jadi bukan memikirkan kalian, masyarakat Indonesiaku. Jadi melainkan memikirkan diri dia sendiri. Ini mau bagaimana? Nah, secara psikologis indikasinya seperti itu ya buat teman-teman masyarakat Indonesia yang luar biasa baiknya dan pintar, cerdas dan smart. Oke? Nah, kalau lawyer Willy menduga Doktif tengah dalam ketakutan, Fitri Sahuteru yang menduga kalau pelaporan DRL hingga akhirnya membuat DRL ditahan itu bukan karena laporan Doktif. Ternyata dalam video yang beredar di sosial media diduga telah diakui Doktif saat ia menghubungi Rasman. Nah, diduga telah mengetahui hal tersebut, Fitri Sahuteru yang juga tengah bersiteru dengan Doktif ini pun seraya meledek Doktif melalui unggahan video di akun TikToknya dengan menduga kalau Doktif tengah syedih karena diduga terkait himbauan Doktif soal adanya pasal TPPU pada kasus DRL diduga nggak bisa masuk. Jadi gini, Doktif itu kemarin melaporkan itu bukan atas nama DRL sendiri ya Bang Rasman ya, tapi semuanya yang terlibat dalam dugaan penipuan ini ratusan miliar ini. Jadi bukan cuma satu orang. Termasuk dokter istrinya juga. Semua, iya kan dalam lidik. Nah, cuman maksudnya kenapa kok belum ada perkembangan sampai sekarang? Nah, ini yang juga Doktif tanyakan kemarin gitu. Gak usah emosi Bopeng, klarifikasi sana sini. Si Fitri yang menyatakan kalau bukan saya yang melaporkan. Pada faktanya memang bukan elu. Ya Bopeng, yang laporin itu bukan elu. Gini gue ajarin nih Peng, pada prinsipnya kalau elu meyakini DRL itu melakukan tindakan kejahatan dan lu punya barang bukti cenah, ngapain lu diwakilin sama orang lain? Kan lu si paling pahlawan. Kecuali satu yang lu takutin, kalau nggak terbukti lu dilaporin balik. Bodoh. Makanya Peng, lain kali kalau lu mau angkuh itu ya, yakini dulu keangkuhan lu itu didukung dengan fakta dan bukti yang jelas, bukan atas arahan Markus. Bodoh. 2 kali ini gue bilang bodoh. Bopeng sedih setelah ketahuan kalau yang melaporkan itu bukan dia. Sekarang sedih karena TPPU nggak bisa masuk ya. Aduh, mana Markusnya Bopeng? Segitu aja. Jangan lupa P18 tuh. Sabar gitu ya. Emang manusia dajal itu nggak akan pernah bisa jadi pemenang, oke? Paham Bopeng? Gak usah marah-marah, memang fakta kalau yang melaporkan itu bukan elu. Haha, ya. Kalau dia mewakili elu, setidaknya disebut nama lu Bopeng Mandul gitu. Misalnya mewakili pelaporan atas yang bernama Bopeng Mandul, kan gak ada. Ya, kan gak ada. Kurang cocok Markus lu ngatur skenario ini. Terlalu gegabah. Ya, sebelumnya Doktif dalam wawancaranya bersama awak media memang terlihat meminta agar adanya pasal TPPU dalam kasus DRL. Tak tanggung-tanggung, istri DRL pun diduga Doktif terlibat dalam dugaan TPPU tersebut. Di mana Doktif yang mengaku mendapatkan informasi terkait rekening dugaan penjualan produk DRL telah dirubah ketika penyidikan dari diduga rekening pribadi kemudian jadi rekening CV. Terlebih menurutnya ia pun telah menyerahkan bukti tambahan terkait dugaan produk yang dijual DRL yang diharapkan bisa untuk penyidikan. Doktif ingin meminta Polda Metro Jaya untuk melakukan penyidikan lebih lanjut terhadap istri dari tersangka DRL. Kenapa Bang Sunan? Karena Doktif tahu, bukan Doktif mendapatkan info bahwa penjualan dari produk yang diduga penipuan ini ya itu mengalir ke rekening istri dari tersangka DRL. Jadi di e-commerce ya, salah satu e-commerce itu saudara tersangka DRL itu menggunakan rekening dari DRE. Ya. Dan lucunya setelah kasus ini naik sidik Bang, setelah kasus naik sidik dan menjadi besar, rekening tersebut dirubah. Bukan menjadi rekening milik DRE, tetapi milik CV. Ya, jadi di sini Dokter pengen Polda Metro Jaya mohon untuk menyelidiki adanya dugaan pasal TPPU di sini.
Ya, kenapa? Karena ini bisa digunakan kan jelas banget dari rekening DRE dirubah menjadi CV. Untuk apa? Apakah untuk menyembunyikan, untuk menyamarkan? Seperti itu. Ya, jadi Dokti mohon juga untuk DRE segera diperiksa dan adanya pasal 55. Kenapa? Turut serta. Kenapa? Karena Dokti sudah memberikan barang bukti kepada penyidik. Video tentang bagaimana saudara DRE menjual produk yang diduga berbahaya, membahayakan masyarakat. Itu pun sudah Dokti serahkan kepada pihak Polda Metro Jaya. Ya, jadi kepada Polda Metro Jaya mohon penyidik juga melakukan penyidikan lebih lanjut ya untuk pasal tambahan kepada saudara DRE karena ini sebenarnya tahunnya juga setelah penyidikan. Ya, jadi setelah dan diceritakan oleh adiknya dari tersangka DRL sendiri. Ya, bahwa memang uang penghasilan dari ini itu dimasukkan ke dalam rekening DRE istrinya. Duh, kumaha Besti, ini mah bukan cuma makin memanas aja, tapi jadi diduga masih belum kelihatan hilal selesainya nggak sih? Tapi ya udah, kita nyimak aja terus prosesnya. Semoga ini semua bisa makin terang benderang ya, biar nggak pada bingung mana nih sebenarnya yang bersalah dan mana juga yang benar. Ya nggak sih Besti? Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kece lainnya. Cuma di Kata Ani Besti. Pasti kakak Abidong.